Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Televisi Nasional Iran mengumumkan Mujtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran menggantikan ayahnya Ayatollah Ali Khamenei yang terbunuh dalam serangan gabungan Amerika Israel. Pengumuman Mujtaba Khamenei yang berusia 56 tahun sebagai pemimpin tertinggi disambut rakyat Iran. Menunjukkan Mujtaba dilakukan saat perang Iran melawan Amerika dan Israel masih berlangsung. Namun, Mujtaba Khamenei belum banyak terdengar sejak perang dimulai. Mujtaba juga belum pernah masuk ke struktur pemerintahan Iran. بهت فرو رفته است. تحلیلگران پنتاگون که روی نقشه ها خیز برداشته بودند قاطع مجلس خبرگان حضرت آیت الله العظما سید مجتبی خامنه‌ای رهبر عزیز ما ولی فقیه ما الله اکبر. Mujtaba Khamenei juga akan menjabat sebagai Panglima tertinggi militer dan Garda Revolusi Iran. Sebagai Ayatollah, Mujtaba Khamenei juga memiliki wewenang atas kelanjutan pengayaan uranium Iran. Mujtaba terpilih atas putusan majelis pakar yang beranggotakan 88 ulama Iran yang bertugas memilih pemimpin tertinggi. Allahu Akbar. Sementara itu, Saudara, berikut ini adalah visual yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab yang memperlihatkan pertahanan udara Uni Emirat Arab menghancurkan drone Iran. Otoritas militer Uni Emirat Arab bilang 16 rudal Iran dihancurkan. Sementara total 117 drone terdeteksi di wilayah udara Uni Emirat Arab, 113 diantaranya berhasil dihancurkan. الساعة 6 الصبح عرفت شو هي والمجزرة اللي صارت طابق بناية من 3 طوابق فيها 14 شهيد و6 جرحى. عرفت كيف؟ يعني انت احنا على كل حال معودين، يعني هذه اسرائيل معودين عليها نحن مهما عمل، بس ما بتأثر علينا لو مهما يكن. Saudara, Televisi Nasional Iran mengumumkan Mujtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran menggantikan ayahnya Ayatollah Ali Khamenei yang terbunuh dalam serangan gabungan Amerika Israel. Lalu bagaimana Ayatollah Mujtaba Khamenei memimpin Iran berperang melawan Israel dan Amerika Serikat? Kita akan langsung bahas bersama pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi melalui sambungan daring. Pak Hasibullah, selamat pagi. Selamat pagi, Kompas TV. Pak Hasibullah, menurut Anda dengan terpilihnya sosok Mujtaba, seperti apa sosok ini? Karena memang sebagai putra mendiang dari Ali Khamenei, ini belum terdengar begitu jelas begitu sosok dari Mujtaba ini. Ya, akhirnya pemilihan ini, pengumuman ini dilakukan oleh Iran. Saya terus terang semenjak 2 hari 3 hari setelah perang ini berlangsung sejak hari Sabtu kemarin 28 Februari itu menunggu ini kapan, apakah ini akan terjadi pemilihan pemimpin tertinggi atau tidak, karena bagi saya nanti mungkin kita bisa urai satu-satu, ini punya makna yang sangat penting, makna strategis, makna politik yang juga akan berdampak bagi Iran dan mungkin berkaitan dengan negara-negara regional dan global secara umum. Tapi untuk sementara Mas, sejauh yang saya ikutin pemilihan ini dilakukan kurang lebih jam 1 dini hari waktu Iran atau kurang lebih jam 3 atau 4
4.30 waktu Indonesia Barat karena ada selisih kurang lebih 3 jam setengah. Nah, itu artinya saya menghitung berarti pemilihan ini atau pengumuman ini kurang lebih dilakukan di jam 231 semenjak operasi ini, serangan ini dilakukan oleh Amerika dan Israel pada hari Sabtu jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Saya menggarisbawahi dua hal dari pengumuman ini. Yang pertama adalah secara timing. Kalau ini dilakukan pada jam 1 dini hari dan terutama pada saat masyarakat Iran merayakan penyambutan Lailatul Qadar, maka ini sungguh timing yang sekali lagi tidak hanya punya makna politik dan itu sesuai dengan tugasnya, bahwa pemimpin tertinggi Iran bukan hanya semata-mata pemimpin politik, pemimpin angkatan bersenjata, tapi juga beliau adalah pemimpin spiritual tertinggi. Dan kalau dalam tradisi Islam, jam 1 malam atau pertengahan malam itu adalah waktu yang paling istijabah. Apalagi ini dilakukan pada momen penyambutan Lailatul Qadar yang dalam keyakinan umat Islam secara umum itu momen yang jauh lebih baik daripada 1.000 bulan. Nah, ini tentu juga punya makna dan kita harapkan ini juga ditangkap oleh negara-negara regional dan juga global, bahwa kalau ini diambil momen Lailatul Qadar maka bisa juga dimaknai bahwa ini diharapkan bisa menjadi kebaikan, karena Lailatul Qadar itu adalah malam kebaikan, bahkan juga bisa disebut sebagai malam keberkahan dan malam perdamaian. Karena dikatakan salamun hiya hatta matla'il fajr, bahwa di malam Lailatul Qadar itu akan penuh dengan perdamaian, dan semoga ini menjadi semangat ke dalam bagi Iran untuk bagaimana mengelola keadaannya ke depan dalam semangat perdamaian, dan juga menjadi pesan yang sangat kuat keluar termasuk ke regional negara-negara Arab Teluk dan Timur Tengah, bahwa ini ada upaya, ada ikhtiar untuk katakanlah menyulam kebaikan dan perdamaian-perdamaian ke depan. Dan yang kedua, saya ingin memaknainya secara politik. Nah, ini yang selalu saya sampaikan berkali-kali, bahwa masa depan Iran atau skenario Iran setelah serangan 28 Februari itu tidak terlepas dari dua, yaitu di antara skenario penggantian rezim yang diinginkan oleh Trump dan Netanyahu, atau justru pengukuhan rezim atau pembaharuan revolusi Islam Iran. Nah, pengumuman atau pemilihan daripada Ayatullah Mujtaba Khamenei ini menjadi indikasi yang sangat kuat dari rakyat Iran, dari bangsa Iran, bahwa mereka lebih memilih skenario yang kedua, yaitu skenario mempertahankan rezim, memperbaharui semangat revolusi Islam Iran. Karena itu yang dipilih adalah Mujtaba Khamenei. Kita tahu dari beberapa kandidat yang beredar sebenarnya ada banyak, minimalnya ada yang jauh lebih akomodatif, yang jauh lebih katakanlah lebih lebih terbuka termasuk dengan Barat. Nah, salah satu yang mengemuka dari sisi ini adalah cucu daripada Imam Khomeini, yaitu Hasan Khomeini, yang dikenal lebih reformis. Tapi sekali lagi, kalau kita bicara demokrasi, kita konsisten dengan nilai kedaulatan bangsa-bangsa, maka masyarakat Iran punya hak untuk memilih siapa pemimpinnya. Dan sekarang melalui majelis pakar yang terdiri dari 88 orang, yang dipilih adalah justru sosok Mujtaba Khamenei yang katakanlah secara nilai-nilai Iran sendiri sebenarnya ada hambatan-hambatan. Kalau dalam bahasa yang disampaikan oleh elit-elit Iran, ya, ada tantangan-tantangan. Salah satu tantangannya adalah fakta bahwa Mujtaba Khamenei adalah sang putra atau anak daripada Khomeini. Ini menjadi sebuah tantangan karena Iran secara konstitusi tidak menginginkan penurunan tahta atau pewarisan kekuasaan. Dan ini untuk pertama kali terjadi di mana Ayatullah yang tertinggi, mursyid yang paling tinggi itu kemudian turun, atau bukan turun, dipilih kepada putra yang bapaknya juga sebelumnya menjabat sebagai pemimpin tertinggi tersebut. Dan ini satu yang menurut saya tantangan yang dihadapi oleh para ulama, para pemimpin di Iran. Dan yang kedua yang mengemuka dan cukup keras menurut saya juga perdebatannya tentang mekanisme pemilihan. Secara
konstitusional, mekanisme pemilihan itu dilakukan harus secara langsung, secara in person. Dan persoalannya sekarang menghadapi situasi yang susah untuk melakukan pertemuan secara langsung. Karena itu perdebatan-perdebatan yang terjadi sebelum pengumuman ini, bagaimana nanti kalau pemilihan Ayatullah Mujtaba Khamenei ini dilakukan tidak secara langsung? Bagaimana tingkat penerimaan? Nah, rupanya pada akhirnya ketika ini diumumkan berarti paling tidak mayoritas daripada majelis pakar ini sudah apa ya namanya ya, mampu melampaui dan mengatasi kendala-kendala tadi, walaupun sekali lagi itu tetap menjadi sebuah catatan, tapi mungkin karena situasinya yang darurat, situasinya yang memaksa, maka Oke. kemudian tidak harus pemenuhan 100% sebagaimana pada zaman sebelum perang. Ini kan zaman-zaman perang. Nah, pesan dari situ justru lebih kuat bahwa ini memang sengaja memilih sosok yang bernama Mujtaba Khamenei, walaupun dengan catatan tadi yang artinya semakin mengukuhkan pesan perlawanan, pesan pengukuhan dan pembaruan terhadap revolusi Islam Iran. Oke, kalau melihat ada pesan perlawanan di sini dengan terpilihnya dari Mujtaba Khamenei ini, berarti artinya penunjukan Mujtaba dari pihak Iran masih jauh dari kata negosiasi dengan Amerika Serikat dan juga Israel. Ya, tentu bisa dipahami demikian, tapi juga kalau dikaitkan dengan momennya seperti yang saya sampaikan tadi, momen yang dipilih untuk mengumumkan keputusan ini adalah momen yang menurut saya justru penuh dengan kebaikan daripada peperangan. Lailatul Qadar itu sejarah atau semangat tentang kebaikan, tentang perdamaian, tentang keberkahan. Dan saya berharap ini juga menjadi komitmen dari masyarakat Iran secara umum bahwa ke depan akan ada apa namanya pola hubungan yang mungkin lebih dialogis, lebih terbuka dengan negara-negara tetangga, termasuk juga dengan negara global. Dan pada waktu yang bersamaan, menurut saya ini juga pesan kepada negara-negara luar juga gitu. Kita tidak bisa hanya menunjuk Iran, karena apalagi Iran dalam realitas seperti sekarang yang dia berada pada posisi tidak punya pilihan lain kecuali bertahan. Iran kalau kita mau lihat dari sisi manapun, dia adalah pihak yang diserang. Dia tidak melakukan serangan apapun. Walaupun memang tuduhannya bahwa dia mengembangkan senjata nuklir atau mengembangkan rudal. Tapi nuklir pun dinyatakan oleh lembaga-lembaga yang terkait, Iran tidak memiliki ke sana. Dan rudal pun, kalaupun dia punya rudal, itu dia tidak pernah gunakan untuk ofensif, untuk menyerang lebih dulu. Sekarang menjadi keluar rudal-rudal itu karena Amerika dengan Israel yang melakukan penyerangan. Jadi sekali lagi kita harus baca secara berimbang bahwa ya memang Iran ini menjadi menakutkan dengan senjata yang dimiliki, tapi dalam konteks membela diri menurut saya belum ada norma-norma yang dilanggar di situ. Dan kita juga menekankan kepada Iran sekali lagi agar tetap mengedepankan upaya-upaya diplomasi, cara-cara damai, terutama kalau nanti ini sudah berakhir sehingga keberkahan dan perdamaian itu bisa dipertahankan. Nah, pada waktu yang bersamaan kita juga harus kasih pesan kepada katakanlah Amerika, Israel dan negara-negara lain di luar yang katakanlah sekarang mulai mempertimbangkan untuk bergabung dengan koalisi yang menyerang Iran untuk kalau menurut saya mari kita kembali kepada nilai-nilai yang mengatur kita semua. Nilai dan peraturan internasional, nilai tentang demokrasi, nilai tentang menghormati bangsa-bangsa. Walau bagaimanapun ya, ini apa namanya Iran punya rudal seperti itu sekali lagi dia tunjukkan bahwa rudal-rudalnya hanya dilakukan dalam konteks membela diri. Tapi kita juga pesankan kepada Iran kita semoga ke depan bisa istilahnya mengelola. Kalau dalam konteks Iran kan ini sama, Iran dan Amerika kurang lebih menganggap yang lain adalah ancaman. Nah, sekarang harus mengelola secara logika akal sehat dan kemanfaatan bahwa ketika perang terjadi seperti sekarang justru yang terjadi adalah dampak yang lebih besar lagi. Yang awalnya mungkin masyarakat tidak terlibat daripada sakwa sangka atau tuduhan yang disampaikan, tapi dengan perang ini meletus seperti ini, kemudian punya dampak kepada masyarakat yang ada di pelosok, katakanlah di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, di Afrika atau dimanapun gitu. Jadi sekali lagi ini harus menjadi proteksi bagi semua dalam rangka menghadapi satu persoalan yang ada. Gitu.
Baik, berarti pilihannya bertahan begitu bagi Iran, namun dengan terpilihnya juga Mustafa ini, menurut Anda apakah perang akan bertahan lama karena melihat juga dari sisi lawan serangan terus memombardir Teheran dan juga wilayah lain di Iran. Tapi jangan dijawab dulu Pak Hasibullah, kita kembali sesaat lagi tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.